Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, dalam perkembangan terbaru, Rismond Sianipar kembali menjadi sorotan publik. Tuduhannya terhadap aparat kepolisian yang disebut-sebut bermain dan menerima sesuatu dari kasus Jessica Wongso akhirnya terbantahkan secara tegas oleh pihak kepolisian sendiri, yang mana polisi ini yang disebut langsung oleh namanya Rismond Sianipar di dalam pernyataannya yang mengatakan bahwa polisi-polisi ini selain Tito Karnavian yang merupakan polisi yang bermain di negara ini yang mengutak-atik hasil uji forensik pada saat kasus Jessica Wongso dulu, sahabat. Dan saya kira pernyataan resmi dari orang yang disebut langsung namanya oleh Rismond ini betul-betul tidak saja membantah tetapi juga menyingkap betapa sembrono dan tidak berdasarnya klaim Rismond. Fenomena ini terus terangnya memperlihatkan pola yang berulang, yakni kecenderungan para kelompok ini semua dan seluruh rekan-rekannya yang kerap melempar tuduhan tanpa bukti dan menciptakan opini publik yang menyesatkan dan kemudian bersembunyi di balik narasi keterbukaan informasi publik. Betapa kurang ajarnya Rismond Sianipar kalau benar apa yang disampaikan oleh Bapak polisi ini. Untuk lebih jelasnya coba kita dengar sendiri pernyataannya, sahabat, sebelum kita lebih dalam menguliti Rismond Sianipar. Saya siap ditersangkakan, dikriminalkan seumur hidup juga saya siap. Ini kepala laboratorium komputer forensik Mabes Polri, Muhammad Nur Al-Azhar. Kasih kata oknum, kasih kata Muhammad Nur Al-Azhar. Jadi depannya kasih oknum. Kombes, bukan oknum. Itu kepala laboratorium komputer forensik. Harusnya diapakan? Jadi penjara seumur hidup, Nusa Kambangan. Tanya dengan Rismond dulu pernah ketemu sama saya waktu yang kasus kopi cyanida di tahun 2016. Saya tegaskan di sini juga bahwasanya tidak ada intervensi apapun dari pimpinan di atas karena itu murni ilmiah. Barang bukti yang kita terima dari Polda Metro Jaya itu adalah flash disk, kemudian kita diskusi juga sama penyidiknya. Juga ada, saya ketemu sama pimpinan di atas. Saya juga ngikutin dari semua memfitnah saya sama Pak Tito Karnavian. Nggak ada dari waktu itu kan beliau Kapolda Metro, saya bahkan ketemu sama beliau aja tidak ada ketemunya. Kita hanya ngebahas memang sisi ilmiahnya langsung dari penyidiknya. Ini ada rekaman CCTV tadi sudah saya tampilkan bagaimana rekaman CCTV itu kita bedah momen per momen yang waktu itu ditampilkan di depan PN Jakarta Pusat dari pagi, siang sampai setelah zuhur juga masih lanjut. Momen-momen itu untuk menampilkan kejadian rekonstruksi yang sesungguhnya. Seringkali majelis hakim bilang stop di situ, zoom, lanjut lagi, back lagi, stop, zoom gitu, menunjukkan momennya. Nah, Rismond terakhir lewat sidang PK2 menyatakan bahwasannya ada rekaman CCTV yang tidak ditampilkan yang dari belakang tempat duduk mejanya TKP itu, padahal itu juga sudah pernah ditampilkan di PN Pertama Jakarta Pusat. Jadi itu bukan novum, karena itu pernah Dalam beberapa hari terakhir ini memang saya kira publik disuguhi berbagai tudingan liar ya dari kelompok pemburu ijazah palsu. Termasuk salah satunya adalah saya kira Rismond Sianipar. Tuduhannya kepada aparat kepolisian itu yang dikaitkan dengan nama besar Jessica Wongso yang merupakan contoh paling mutakhir dari cara berpikir yang tidak didasarkan pada fakta, sahabat, melainkan persepsi dan narasi pribadi. Padahal dalam sistem hukum di Indonesia saya kira yang namanya tuduhan terhadap lembaga atau individu harus disertai bukti dan dapat diverifikasi. Namun yang terjadi, Rismond justru melempar wacana yang bersifat inisiatif, menuduh tanpa data, memprovokasi tanpa tanggung jawab, dan bersembunyi di balik klaim membela kebenaran. Ini kan satu bentuk penyesatan terhadap rakyat sesungguhnya. Dan hebat saya ini bukan sekedar kesalahan komunikasi ya, tapi ini adalah merupakan bentuk pengaburan fakta yang berbahaya bagi ruang publik kita. Sehingga wajar dari Pak polisi ini yang dituding oleh Rismond kalau kemudian mengeluarkan satu pernyataan yang menurutnya dia tidak terlibat sama sekali. Dan saya kira pernyataan ini memperkuat posisi hukum aparat ini sekaligus mengungkap motif di balik tuduhan Rismond. Diduga kuat, tudingan tersebut sengaja digulirkan, menggiring opini publik seolah-olah
bahwa polisi ini tidak bisa dipercaya, terutama dalam menangani kasusnya yang berjalan hari ini di Polda Metro Jaya, sahabat. Jadi inilah cara para kucluk sebenarnya ini untuk melindungi dirinya, memberikan tekanan psikologis terhadap para polisi. Namun perlu diingat bahwa dalam era digital saat ini, setiap kata yang diucapkan di ruang publik tentu memiliki konsekuensi hukum. Jadi jika tuduhan itu betul-betul terbukti palsu atau mengandung unsur fitnah, maka konsekuensi logisnya Rismon harus bertanggungjawabkan tuduhannya. Jadi hati-hati kau Rismon ya, sebab Anda bisa dijerat dengan undang-undang IT dengan menyebarkan informasi hoax ke ruang publik. Sehingga dapat dinilai bahwa cara Rismon memainkan narasi publik ini seolah mengikuti pola lama. Jadi membuat tuduhan besar dulu, menyebut nama orang-orang yang terkenal, mau mancing emosi publik, dan kemudian berlindung di balik narasi moral. Strategi semacam ini efektif memang dalam jangka pendek, terutama di media sosial, karena publik sering terjebak dalam headline, bukan bukti. Namun dalam jangka panjang, yakini kredibilitas justru runtuh ketika fakta mulai terbuka. Dan hari ini dengan pengakuan Pak Polisi tadi, saya kira sudah mulai terbuka betapa Rismon ini adalah seorang pembohong besar. Kasihan sebenarnya ini keluarganya Rismon ini. Dia hidup dari membohongi orang. Oleh sebab itu di titik inilah Rismon Sianipar, saya yakin dia betul-betul berada terpojok oleh pernyataannya sendiri, terbantah oleh fakta dan kehilangan legitimasi di mata publik yang saya kira sudah mulai jenuh dengan permainan isu tanpa data dan memang betul-betul ngaur ya. Oleh sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi bahwa kasus ini memang menjadi cermin penting bagi kita semua ya. Dalam era keterbukaan informasi publik, masyarakat bukan hanya menjadi penonton saya kira, tapi justru menjadi penentu arah opini publik. Jangan mudah percaya pada narasi yang viral, apalagi jika yang datang itu adalah narasi kosong tanpa bukti sebagaimana si Rismon Sianipar ini. Dan sekali lagi, kritik itu penting. Sekali lagi, kritik itu penting, tapi jangan ngawur lah. Harus berdasarkan fakta, berdasarkan data. Untuk apa? Demi perbaikan bersama. Jangan karena kau punya kasus di Polda Metro Jaya, lalu kemudian mencoba menekan polisi dengan informasi-informasi hoax seperti yang disampaikan oleh Rismon ini, yang membuat kemudian Polda Metro Jaya mungkin berpikir mentersangkakan para kucluk ini. Ini yang saya maksud penggiringan opini, sahabat. Dan tidak masuk akal juga kalau dengan pola-pola seperti ini polisi masih takut di era informasi yang begitu terbuka seperti hari ini ya. Saya kira demikian sahabat, mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.